gimana Pak perkembangan mengenai bisnis plan-nya yang visi, misi, dan calon penggunanya sudah mulai jadi Pak? Nah. Saya sedikit pertanyaan Pak, yang saya pahami dengan apa namanya bisnis plan ini adalah apa ya, salah satu dari produk kanal atau web kanal ini yang bisa saya bisniskan gitu, atau yang menghasilkan dana, dan itu artinya hanya sebagian kecil. Katakanlah kalau di continuing education itu yang hanya kursusnya itu Pak. Tapi saya menangkap visi dan misi ini yang Pak Lah sampaikan itu kok saya melihatnya visi misi keseluruhan dari web ini gitu. Jadi bukan apa ya, kalau keseluruhan web saya tidak mengartikan bahwa web kanal ini akan bisa saya saya bikin sebagai bisnis begitu Pak. Nah, makanya visi misi ini apakah visi misi web secara keseluruhan atau visi misi dari ini bisnis plan yang sebagian kecil saja dari isi web itu, gitu Pak. Ya, saya visi misi keseluruhan Pak dari kanal tadi. Memang dari berbagai kegiatan itu mungkin hanya sebagian yang bisa mendatangkan dana Pak. Seperti khusus-khusus atau ada sponsor-sponsor itu Pak ya. Betul Pak? Nah, tapi mungkin kalau ini kita baik, itu pihak fakultas juga bisa menganggarkan Pak, dari RKAT-nya untuk diseminasi ilmu ya. Jadi uang masuk itu tidak hanya dari masyarakat yang menggunakan, tapi juga mungkin dari fakultas juga merasa ini penting dan perlu untuk didanai Pak. Jadi visi misi Pak, visi misi umum normatif apa ya, kelembagaan keilmuan begitu kan Pak, web keilmuan kelembagaan begitu, yang visi misinya ini bukan visi misi yang arahnya seperti orang mau bikin usaha gitu, bukan kan Pak? Yang Bapak bukan. Tapi di dalam produk-produknya atau kegiatannya itu ada sebagian itu yang bisa seperti usaha Pak. Tadi seperti khusus-khusus ya. Di FK kita sering mengadakan khusus-khusus yang mendatangkan uang Pak. Oh ya. Ya. Atau kalau nanti ada sponsor misalnya untuk kuliah-kuliah tamu misalnya. Nah ini. Tapi ini semua tergantung kesiapan kita semua. Makanya tadi dalam konteks misi-misi dan pengguna itu memang terkait. Untuk siapa pengguna kita itu Pak. Ya. Termasuk fakultas pun juga pengguna kita, yang fakultas juga mereka akan mendukung dalam RKAT-nya Pak, misalnya untuk SDM, untuk tenaga, untuk peralatan, ruangan, dan sebagainya. Oh gitu. Jadi visi misi ini bukan aneh ya Pak, saya bayangkan kalau misalkan kita mau bikin perusahaan gitu kan, perusahaan katakanlah apa ya, seperti penerbangan atau apalah, angkutan massal atau apa, itu kan visi misinya berbeda. Visi misinya visi misi bisnis gitu maksud saya. Jadi plan bisnis untuk perusahaan yang akan kita buka ini visi misinya apa? Nah, sementara apakah itu yang diinginkan visi misi yang akan kita bikin ini? Artinya apakah web kanal ini akan kita jadikan semacam apa ya, semacam seperti itu, seperti usaha bisnis begitu, ataukah sebenarnya visi misi ini lebih sifatnya umum, kemudian di dalamnya ada itu Pak, ada usahanya Pak. Itu saja ya, Pak. Maksudnya karena ini nanti menentukan apa ya, ini kan di awal ya, menentukan langkah-langkah berikutnya gitu. Ya Pak, justru yang sangat-sangat penting ya. Jadi ini memang satu pengembangan secara kegiatan umum Pak ya. Tapi dari kegiatan-kegiatan yang banyak itu ada sebagian yang bisa mendatangkan pendapatan Pak nih. Nah, kembali pada pertanyaan penting mengenai kegiatan umum ini, apakah suatu proyek yang dari PK setahun selesai PK kemudian tahun depan mati Pak? Nah, tidak, kita akan membayangkan 5 tahun ke depan. Tahun ini misalnya ini investasi dari PK Pak, dari UGM ya, investasinya segini. Nanti kita kembangkan termasuk dari fakultas pun itu nanti juga bisa mendapatkan RKAT. Kami di FK sekarang lagi berjuang Pak di level fakultas untuk mendapatkan anggaran ya, sehingga akan jalan karena itu terbukti
menopang misinya fakultas, Pak. Nah, tapi kalau tadi dalam kegiatan tadi ada yang bisa digunakan oleh yang di luar masyarakat yang membeli. Nah, ini yang memang seperti bisnis betul, Pak. Baik, Pak. Udah paham, Pak. Paham ya? Makanya kita coba dulu, Pak. Nanti ini kan nanti kita akan minta tiap-tiap fakultas mengirimkan misi visinya ya. Dan nanti akan dipasang langsung di web ya. Nanti di web akan jadi semua fakultas itu masing-masing bisa melihat, Pak, misi visi yang ada itu. Termasuk siapa penggunanya nanti. Jadi satu demi satu akan kelihatan seperti itu. Ya, ini sekali lagi untuk menjawab satu tantangan yang atau kritikan. Biasanya kalau bikin seperti ini seperti proyek saja. Begitu proyeknya selesai, 100 juta selesai, udah nggak ada tahun depan nggak ada kegiatan. Ini yang kita tidak harapkan. Jadi kita mencoba di tahun pertama pun sudah mencoba memperkirakan berapa pengeluaran dan pendapatannya. Sampai akhir minggu ini kita menunggu kiriman dari semua fakultas ya. Kalau tidak bisa datang pada webinar ini, nanti mohon supaya dikirim ke kita semua. Ya. Menarik perbincangan antara Pak Farid dan juga Prof. Laksono terkait dengan kalau visi misi jelas tadi kami sudah mengerti apa yang dimaksud. Namun demikian untuk mungkin untuk sasaran pengguna, Bapak, kebetulan kan kalau untuk kanal, kemudian tiap-tiap menara air juga ada fokusnya masing-masing. Ada yang istilahnya ada fokusnya mungkin ke, kebetulan kami di geografi ada 3. Nah ini apakah nanti dalam penuangan penulisan ini teknis tapi juga penting, itu nanti untuk sasaran pengguna apakah nanti per menara air yang ada di situ, kan di situ ada bidang-bidang ilmu, ataukah kami blend menjadi satu dalam kerangka umum? Mungkin bisa begini, menara air itu kan kalau kita lihat seperti fokusnya itu ya. Ya, kan ada dalam semua fakultas itu ada mahasiswa ya, ada alumnus, dan juga ada masyarakat pengguna yang bisa perorangan, kelompok sampai industri Bu ya, sampai media massa pun juga bisa. Ya. Nah, ini kita akan identifikasi siapa mereka. Nah tentunya dalam konteks menara air itu akan lebih fokus pada topik-topik tertentu. Ya. Namun seperti dalam kuliah tamu atau kuliah terbuka dari Fakultas Geografis, itu kan mungkin tidak hanya di menara air, toh, ada yang di luar tadi toh ya, ya nggak? Nah, itu kan berarti kuliah tamu itu dari tiap kanal pun bisa dilihat siapa penggunanya. Kuliah tamu itu untuk mahasiswa atau untuk alumnus atau semua orang, tapi tidak fokus pada menara air, itu lebih bebas. Ya. Makanya ini memang strukturnya ini akan lebih mudah dipahami kalau nanti kita sambil membangun webnya itu. Nah, ya. Makanya bisnis plan ini kita kerjakan sambil bersama-sama dengan nyusun webnya. Kita harapkan ada semacam draft awalnya ya, bentuknya bagaimana ini. Sekali lagi dokumen bisnis plan ini masih terus dibangun ya. Nah, ya. Jadi di tiap-tiap kanal pun juga ada pengguna masing-masing. Tapi secara garis besar ada 2 tadi yang saya bahas beberapa Farid ya. Ada pengguna yang gratis tadi ya. Ada pengguna yang mereka mau membayar tadi. Misalnya untuk kursus-kursus ya, untuk kuliah tamu dan macam-macam tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.